Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Kamarna dengan NIM 2302056020007 dari Prodi Teknik Elektronika D4 Universitas Negeri Makassar dengan mata kuliah mikrokontrol dan interface. Nah, di sini kita akan mempresentasikan dari tugas proyek pertama, yaitu dengan judul simulasi sistem pengendalian motor stepper dengan PWM atau pulse width module. Dengan sumber jurnal artikelnya itu adalah e-journal atmajaya.ac.id. Baiklah, kita mulai presentasinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini ada gambar dari motor steppernya, dan latar belakangnya itu motor stepper banyak digunakan dalam sistem kontrol presisi seperti robotik dan printer 3D. Dan kecepatan motor perlu diatur agar sistem bekerja optimal. Pulse width module atau PWM ini adalah metode populer untuk mengendalikan kecepatan motor stepper secara efektif. Yang pertama itu kita harus mengenal yaitu apa itu PWM. Nah, PWM ini singkatan dari Pulse Width Modulation atau modulasi lebar pulsa, yaitu teknik pengontrolan sinyal digital yang mengubah lebar pulsa sinyal digital untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Dan poin pentingnya itu PWM adalah teknik modulasi sinyal untuk mengontrol daya yang dikirim ke perangkat elektronik. Yang kedua, sinyal PWM berbentuk pulsa digital dengan frekuensi tetap tetapi lebar pulsa atau duty cycle yang bervariasi. Duty cycle menentukan rata-rata tegangan dan arus yang diterima oleh motor. Nah, selanjutnya adalah motor stepper. Motor stepper ini adalah motor listrik yang bergerak dalam langkah-langkah diskrit atau step. Umumnya digunakan untuk posisi yang presisi dan kecepatan putarannya bisa diatur dengan mengontrol frekuensi sinyal masukan. Yang di samping ini adalah gambar seperti tadi, yaitu motor stepper. Dan alasan mengapa menggunakan PWM untuk motor stepper ini yaitu yang pertama, PWM memungkinkan kontrol kecepatan motor tanpa kehilangan torsi dan hemat energi dibandingkan metode resistif biasa. Yang terakhir yaitu lebih presisi dan responsif terhadap perubahan input. Di sini ada gambar rangkaiannya. Yang selanjutnya yaitu metodologi simulasi dengan menggunakan multivibrators astabil. Ini adalah contoh metodologi simulasinya dari multivibrator astabil dengan rangkaian sederhana, yaitu menggunakan rangkaian elektronik sederhana untuk menghasilkan pulsa secara otomatis. Nah, frekuensi dan duty cycle diatur melalui resistor dan kapasitor, dan kelemahannya itu kurang fleksibel dan tidak presisi jika ada perubahan beban. Selanjutnya, metodologi simulasi dari Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 ini menggunakan mikrokontrol Arduino untuk menghasilkan pulse width modulation. Nah, duty cycle dan frekuensi dapat diprogram dengan kode, dan keunggulannya itu presisinya tinggi, mudah diubah-ubah melalui pemrograman, mendukung kontrol otomatisasi. Dan penggunaan Arduino ini kita biasa program yaitu menggunakan aplikasi seperti Arduino IDE, Walkway dan sebagainya. Dan ini adalah gambar dari contoh Arduino Uno R3. Nah, di sini ada perbandingan multivibrator dan Arduino, dan itu menghasilkan beberapa perbedaan dan beberapa keunggulan yang menciptakan kenapa Arduino Uno lebih stabil dan lebih dipilih. Yang pertama dari aspeknya itu fleksibilitasnya, multivibrator stabil ini rendah dan Arduino Uno R3 ini lebih tinggi dibandingkan multivibrator. Dan dari segi presisinya juga Arduino Uno R3 ini lebih tinggi dibandingkan multivibrator yang presisinya rendah. Dan di sini ada poin kemudahan pengaturan yang dimana multivibrator stabil ini menggunakan manual atau hardware, sedangkan Arduino Uno menggunakan software ataupun kode. Dari segi stabilitas, multivibrator stabil ini kurang stabil dibandingkan Arduino R3.
yang dimana Arduino Uno R3 ini dengan stabilitasnya sangat stabil, yang membuat Arduino Uno ini lebih unggul. Nah, hasil dari simulasinya, peningkatan duty cycle berbanding lurus dengan peningkatan kecepatan motor. Arduino memberikan sinyal pulse width modulation yang lebih stabil dibandingkan multivibrator stabil. Nah, grafik duty cycle versus kecepatan motor RPM menunjukkan hubungan linear. Nah, sini dapat kita simpulkan yaitu pulse width modulation efektif dalam mengendalikan kecepatan motor stepper. Poin keduanya, Arduino Uno R3 lebih unggul dibandingkan multivibrator astabil dalam hal presisi, fleksibilitas, dan kemudahan pengaturan. Dan sistem berbasis microcontroller sangat ideal untuk aplikasi kontrol motor modern. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.